Sistem ini tersusun dari komponen yang saling bekerja sama dan sinergis ya, antara tulang sebagai penopangnya yang pasif, sedangkan otot sebagai penggerak. Sistem muskuloskeletal adalah kompleksnya gabungan antara sistem rangka skeletal yang tadi pendukung pasif dan otot atau muskular ya. Nah, terdiri dari tulang penopang pasif dan berikan struktur bentuk tubuh ya. Komponen otot berperan sebagai penggerak aktif ya. Jadi skeletalnya pasif, ototnya yang melalui suatu kontraksi gitu ya. Sistem ini namun untuk bisa melaksanakan tugasnya tersebut ya, sistem ini didukung oleh persendian, oleh ligamen, tendon dan tulang rawan ya. Semuanya bekerja sama memberikan suatu struktur atau perlindungan stabilitas sehingga tubuh kita bisa bergerak secara terkoordinasi. Ya, ini ya sistem muskuloskeletal tadi bagannya dia ada struktur dan fisiologi tulang, yang berikutnya terdiri dari struktur fisiologi dan otot. Nah, yang berikutnya adalah struktur fisiologi yang penunjang tadi, sendi, ligamen, dan seterusnya. Nah, ya, untuk mempertegas lagi bahwa muskuloskeletal itu dari organ, yaitu dari muskulo dan dari skeletal, satu kesatuan yang membentuk satu sistem lokomotor. Jadi sistem muskuloskeletal juga disebut sebagai sistem lokomotor karena merupakan penggerak ya, anggota gerak kita. Ya, kalau yang muskulo sudah jalan otot, secara biologi ditinjau dari ilmu biologi, muskulo adalah otot ya gitu ya. Sedangkan osteo, sistem rangka atau tulang gitu ya, itu dari ilmu osteologi. Itu untuk ilmunya yang pelajari tentang otot adalah miologi, yang tentang tulang adalah osteologi. Nah, sedangkan sebentar Ibu, Ibu pas yang di anu yang belum tak update ya. Sebentar ya. Ibu sudah update materi. Kelihatannya keliru ini. Sebentar, Ibu stop share dulu. Sebentar ya. Kelihatannya Ibu, ada Ibu sudah ada yang update. Ya betul. Sebentar, keliru Ibu. Ya, sama cuma update ya tadi. Yang tadi ada overlapping. Ya, jadi sistem skeletal ini terdiri dari sistem rangka skeletal, tulang dan sendian, atau gabungan antara dua atau lebih ya. Jadi tidak selalu hanya tulang dan sistem otot atau muskulonya gitu ya. Nah, sedangkan kedua sistem tersebut dan otot akan bekerja sama dengan fungsi apa sebagai proteksi, yaitu melindungi otak, dan ini gambaran di depan dulu, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu gitu ya. Sebagai proteksi yaitu melindungi otak dan organ dalam tubuh kita ya, mulai dan sebagai support, yaitu tadi dari skeletal menjaga posisi tubuh. Di dalam sistem muskuloskeletal juga terbentuk sel-sel darah yang disebut dengan pembentukan sel darah adalah hematopoiesis, bisa untuk mempertahankan keseimbangan mineral, bisa untuk sebagai deposit atau penyimatan lemak dan mineral, gitu ya, sebagai pengungkit, yaitu apa? Mesin pengungkit sederhana yang menimbulkan gerakan atau tenaga. Ini adalah kerjasama antara muskulo dan skeletal ya. Secara umum ada ini, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Ya, nah struktur sistem muskuloskeletal apa tadi dari yang saya sampaikan di depan itu, kalau apa bagiannya apa saja yang terlibat gitu ya pada muskulo, mungkin karena sudah didapatkan di anatomi muskulo kemarin Ibu mereview, yaitu terdiri dari otot itu sendiri. Nah, apa sih
Ya, jalan tubuh muncul energi kimia, kerjanya secara mekanik, respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua adalah tulangnya sendiri. Ini ada bagian dari tubuh terdiri dari tulang jati, sendi, tulang rawan, sebagai tempat menempelnya otot yang memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Nah, kalau otot secara mekanik kontraksi, sedangkan bagian yang lain adalah sendi atau anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang berikutnya adalah strukturnya terdiri dari tendon, yaitu jaringan ikat yang bukan otot dan tulang, gitu ya. Sedangkan yang hubungan tulang dan kedua tulang atau kedua tulang ada disebut ligamen yang sudah kita bahas, dan ada busa yaitu kantong kecil dari ikat antara tulang dan kulit dan antara tulang dan tendon atau di antara otot. Yang berikutnya adalah ada fascia, yaitu jaringan penyambung longgar kulit atau pembuluh otot, saraf dan pembuluh darah. Ini adalah struktur secara utuh ya. Memang kalau dibilang muskuloskeletal tadi sudah saya sampaikan terjadi muskulo dan skeletal atau otot dan tulang, tapi masih ada ya yang saling menunjang yaitu mulai dari sendi, tendon, ligamen, bursa dan fascia. Nah, ini adalah ya muskulonya sendiri. Kita bahas ototnya gitu ya. Jadi sistemnya terdiri dari otot ya di fascia dan tendon ya merupakan jaringan lunak yang dapat berkontraksi ya dan memungkinkan terjadinya suatu pergerakan. Yang mana otot ini ada 3 jenis, yang mungkin di anatomi sudah. Otot rangka, yaitu yang otot yang melekat pada tulang, yang berikutnya otot polos, ya pada organ dalam, dan berikutnya adalah otot jantung yang hanya ada di jantung, gitu ya. Sedangkan otot kita itu membentuk 43% dari berat badan dengan kandungan otot ada lebih dari sepertiga adalah protein tubuh. Maksudnya apa? Pembentuk otot itu dalam otot sepertiganya adalah protein tubuh. Nah, otot ini punya proses yang sangat vital, yaitu dalam untuk kontraksi jantung, ya pembuluh darah, untuk pernapas, peristaltis usus dan apa ya semua itu proses vital tubuh ini adalah bekerja bisa karena adanya aktivitas dari otot. Ya, untuk jantung bisa berkontraksi, pembuluh darah bisa itu adalah merupakan apa? Aktivitas dari otot atau muskulo itu sendiri. Ini adalah gambaran dari otot polos tadi. Nah, dan kini otot jantung, gitu ya. Nah, ada ini dan ini adalah otot rangka, ya, yang memang menempel di rangka. Ini adalah yang melindungi dari organ bagian dalam. Ini khusus di jantung yang ada sendiri. Nah, berikutnya adalah tipe jaringan otot. Ya, dibahas satu persatu. Tadi kan ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Sekarang otot polos, ya, dia mempunyai satu inti yang berada di tengah, ya, yang mana disarafi oleh saraf otonom, yang kerjanya adalah involuter, berarti otomatis, serta otot polos, ya, tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh. Jadi otot polos adalah di dalam organ tubuh. Di sini berfungsi sebagai sumber CA2 dan cairan cerebrospinalis. Ya, juga sebagai sumber energi, terutama adalah metabolik aerobik. Cara kerjanya adalah awalnya kontraksi lambat, kadang melanjuti seperti kejang itu maksudnya, tadi lambat, terus dedet dan tahan terhadap kelelahan. Ini adalah otot polos. Jadi dia bekerja secara awalnya lambat, berkontraksi seperti titani, tapi dia tidak mudah lelah. Berikutnya adalah otot rangka. Nah, otot rangka ini karena seratnya lintang, dia punya banyak inti. Ya, disarafi oleh persarafan motorik somatik atau volunter. Ya, letak melekat pada tulang, gitu ya. Sumber kalsium juga dari retikulum dan sarkoplasma, merupakan sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Cara kerjanya kontraksinya cepat, mengalami tetani kejang dan cepat lelah. Ya, bedanya kalau otot polos tadi diawali dengan kontraksi lambat, dia juga tetap ada kekejangan, tetani, setelah itu, tapi dia tahan, nggak mudah lelah. Tapi kalau otot rangka yang menempel di tulang, nah itu dia kontraksinya langsung cepat, ada tetani atau kejangan, nanti dia cepat.
Yang berikutnya ada otot jantung. Yang ketiga, ya otot jantung hampir sama dengan otot polos. Dia hanya punya satu inti yang berada di tengah. Ya, ini sarafnya juga otonom ya, berjas di involunter, hampir serat otot polos berserat. Ya, bedanya di otot polos, tapi ini berserat. Ya, letaknya hanya ada di jantung, dia sangat otomatis kerjanya, gitu ya. Hanya ada di jantung, tidak ada di lain. Ya. Sumber kalsium juga dari cairan cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolic energi. Kerjanya bagaimana? Awal kontraksi lambat. Nah, ini bedanya ya dengan otot polos. Kalau otot polos setelah kontraksi lambat dia tetani, tapi kalau otot jantung tidak tetani. Jadi volunteer, involunteer continue dan tahan terhadap kelelahan juga. Ya, bedanya kalau otot jantung dia tidak ada kekejangan. Jadi kekejangan itu seperti dudut gitu ya ototnya ini langsung kontraksi lambat tapi tahan lama. Nah, bagaimana otot itu bisa berkontraksi? Nah, jelas ada suatu rangsangan ya nanti yang akan ditangkap oleh apa saraf peraba. Nah, di sini muncul asetilkolin ya, terurai menjadi asetil dan kolin. Nah, akan timbul apa miogen. Inilah yang akan menyerangsang keaktifan dari miosin itu adalah bergeser sehingga otot akan berkontraksi atau memendek. Ya, ini adalah mekanisme kontraksi otot. Kecepatan, kecepatan apa enggak Ibu? Bisa didengar? Aman, Bu. Oke, baik. Nah, berikutnya, nah ini fungsi otot rangka tadi. Nah, ya tadi sudah bagaimana mekanisme apa tipe ototnya bagaimana kita fungsinya ya. Fungsi sistem otot rangka atau otot lurik yang menempel pada tulang adalah menghasilkan gerakan rangka sehingga bisa mempertahankan sikap dan posisi tubuh untuk menyokong jaringan dengan cara menyokong jaringan yang lunak. Nah, dia juga apa? Ya, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Nah, dan mempertahankan ini otot rangka dia juga berfungsi gitu ya untuk regulasi, termoregulasi yaitu mempertahankan suhu tubuh ya. Jadi kalau ini ada ini bila contohnya ada kedinginan gitu ya, kalian menggigil ya, otot kontraksi gitu ya, sehingga timbul macat, panas, akhirnya kalian hangat kembali. Itu adalah yang bekerja sistem otot rangka. Kalau kalian masih ingat di sistem homeostasis, ya ada mekanisme pertahanan diri ya untuk adaptasi dengan lingkungan itu. Nah, kalian bisa menggigil untuk mengulangi lagi ada yang kerja adalah otot rangka sehingga kalian bisa mempertahankan suhu ya di dalam dan di luar menjadi seimbang. Ya. Berikutnya, ya, selain tadi fungsi otot sistem rangka juga sebagai penyangga, ya berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak dan organ. Ya, sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfat dan lipid, ya lu zelomero ya, nah, lemak kuning ya, sebagai tempat produksi sel darah, yaitu di sekitar bone marrow, ya, di marrow. Yang berikutnya juga sebagai pelindung, yaitu membentuk rongga yang melindungi organ yang halus dan lunak. Jadi melindungi organ yang ada di dalamnya. Ya, sebagai penggerak, tadi jadi fungsinya sistem rangka penyangga, penyimpan, produksi sel, pelindung dan penggerak. Yaitu dapat mengubah arah kekuatan otot rangka saat bergerak adanya persendian. Jadi otot rangka bisa bekerja karena ditunjang dengan adanya persendian. Ini adalah fungsi tadi dari sistem rangka. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang skeletal, tulang itu sendiri gitu ya. Nah, skeletal pada manusia ada dua macam ya, ada tulang rawan dan tulang keras. Ya, yang mana bagi menjadi dua bagian yaitu rangka aksial, mulai apa? Mulai tulang tengkorak
tulang belakang, dan tulang ini sudah di anatomi barangkali ya, dan tulang dada ya, sternum serta tulang rusuk berfungsi melindungi organ-organ vital di kepala dan badan. Jadi mulai bagian paling atas dan bagian di tengah. Sedangkan yang berikutnya adalah rangka apendikuler. Terdiri dari tulang anggota gerak atas, adu lengan dan tangan, anggota bawah yaitu tungkai dan kaki, gelang bahu dan gelang panggul. Nah, ini adalah yang berfungsi untuk pergerakan. Jadi kalau rangka aksial pelindung organ di dalamnya, kalau apendikular adalah yang menopang kita untuk fungsi pergerakan. Ya, sedangkan sendi, nah apa itu sendi? Tadi mungkin sudah Ibu bahas gitu ya, adalah titik pertemuan antara dua atau lebih tulang ya, yang memungkinkan tulang untuk bergerak satu sama lain di berbagai derajat kebebasan. Jadi untuk menunjang di muskuloskeletal pergerakan itu dia bisa kesebagai adanya persendian. Ini ligamen yang kemarin sudah kalian bahas apa namanya masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Mengulang lagi adalah saingan ikat fibrosa yang kuat dan fleksibel. Ya, fungsinya adalah menghubungkan tulang serta apa? Memberikan stabilitas pada sendi. Jadi persendian itu yang dia bergerak semua arah ya, tapi dia supaya tetap pada tempatnya dia diikat oleh ligamen. Makanya kemarin didiskusi kalau ada masalah di patologi ligamen ya dia akan mengganggu persendiannya. Sedangkan tendon adalah jaringan ikat yang membuat otot dengan tulang, gitu ya. Ini yang memberikan kekuatan saat otot itu berkontraksi untuk diteruskan ke tulang menghasilkan pergerakan. Jadi saat dikontraksi semakin kuat, tentunya ada adanya tendon. Nah, sedangkan kartilago atau tulang rawan, ya, ini yang menutupi ujung tulang pada sendi. Untuk fungsinya apa? Mengurangi gesekan antar tulang dan menyerap guncangan. Jadi kalian supaya begitu ada ini dia tidak langsung benturan des gitu, yaitu adanya tulang rawan ya ditemukan lokasinya seperti ya. Tapi tulang rawan juga tidak selalu di ujung persendian, juga ada di organ yang lain seperti hidung, telinga dan saluran pernafasan. Ya, jadi tulang rawan memang pada intinya melindungi ya, pergesekan antar tulang yang ada di ujungnya, tapi juga ada organ lain yang mengandung tulang rawan yaitu di hidung, telinga dan saluran pernafasan. Ya, nah sekarang adalah fisiologinya ya. Tadi sudah dibicarakan satu-satu gitu ya. Jadi saya mengungkapkan fisiologi otak sebagai penggerak aktif apa saja gitu ya. Eksitabilitas yaitu kemampuan otot untuk merespon rangsangan ya. Karena ada seperti ada impuls saraf. Yang berikutnya adalah kontraktilitas. Nah, itu kemampuan otot untuk memendek secara paksa menghasilkan gaya atau tarikan. Jadi fungsi-fungsi tadi gitu ya, ini yang membuat kalian tadi bisa kenapa bisa menggerakkan dan yang lain. Yang berikutnya ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk meregang atau memanjang di luar panjang istirahatnya. Jadi dia bisa untuk memanjangkan diri. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke panjang istirahatnya setelah memedek. Jadi maksudnya apa? Fungsi-fungsi ini bisa memedek, bisa memanjang, ada rangsangan dia bekerja, ya, untuk atau dibandingkan secara paksa kalau sesuai dengan situasinya. Jadi dia sangat volunteer, ya, dia bisa menyesuaikan. Nah, sehingga ketika otot berkontraksi, ya, menarik tulang ke tempat tulang yang melekat menghasilkan suatu gerakan pada sendi. Ini adalah fisiologi atau sistem kerjanya dari otot rangka sebagai penggerak aktif. Jadi bisa sebagai eksitabilitas, kontraktilitas, ya, ekstensibilitas dan elastisitas. Jadi siap yang mendek memanjang, ya. Untuk apa? Secara paksa itu memendekkan diri dan begitu ada rangsangan dia langsung merespon yaitu stabilitas. Nah, sedangkan gerakan apa saja gitu, yang bisa dilakukan oleh otot rangka, ya itu bisa ada fleksi, itu gerakan yang untuk melatih sumbu, ekstensi, meluruskan, abduksi, menjauhi suhu tubuh, garis tengah tubuh,
abduksi, mendekat garis ke tengah tubuh dan memutar. Nah, semua itu juga otot rangka diatur juga oleh sistem saraf. Ya, siapa yang itu mengirim sinyal adalah sistem sarafnya ke otot untuk berkontraksi. Jadi ada rangsangan dulu tadi sebagai eksitabilitas, ya, ada yang merespon rangsangan, yang menerima impulsnya, dia langsung melakukan pekerjaannya bisa memanjang, bisa memendek, ya. Untuk apa? Di tulang tersebut. Itu adalah fisiologi atau mekanismenya kerja dari otot rangka sebagai penggerak aktif. Dan sinyalnya didapat dari apa? Sistem saraf. Cepet ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya izin bertanya, Ya, siapa? Muhammad Yusuf, NIM 089. Jadi, 089. Apa B yuk? Kosong? AB, oh AA, kelas aku. 089. Nggih. Yusuf, apa sih? Jadi, fungsi otot yang yang menempel di satu tulang dan dia itu hanya menempel saja itu buat apa sih Bu? Apakah sebagai stabilisasi atau hanya sebagai pajangan saja di misal kayak ada kan ada otot di clavicula itu yang di bagian belakang itu yang menempel itu buat apa? Dia kan sebagai penopang juga. Ya, jadi Hmm. supaya apa? Skeletal itu dia saling menunjang. Ya, otot itu kan nanti untuk dia bisa menggerakkan skeletalnya tadi ini. Ya, dia sifat tubuh kita juga untuk posisinya tegak itu dia ditunjang oleh tikungan yang menempel. Tulang kita nanti bisa bergerak, bisa disambungkan dengan adanya otot-otot itu. Baik, Paham baik, ya? baik. Jadi kan nggak mungkin tulang ini untuk bisa menyambung nanti ada itu kan ada itu. Jadi sebagai penopang tadi gitu ya supaya skeletal kita bisa ini tegak juga terlindungi kan apa namanya nanti kan terus melindungi organ di dalamnya sehingga nanti nggak ada apa tidak bisa melihat impuls. Nah ini yang simak impuls kan ototnya. Nah itu dia nanti untuk membantu pergerakan dan membuat posisi tubuh kita menjadi tegak gitu. Bisa di itu? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bisa terima dimulai. kasih. Nah, ada lagi yang mau Saya izin bertanya, Bu Sofi. Heeh. Apa? Eh, saya memanakan NIM 022. 99? Izin bertanya 022. 22. Oke. Ya, Izin bertanya. apa Pada nanyakan? tubuh kan Sebentar ya, volumenya ikut tak kelaskan dulu. Agak kecil apa ya? Saya kecil ya. Sebentar, sebentar. Sudah. izin bertanya, Bu Sofi. Pada tubuh kan untuk menggerakkan sendi kan ada namanya cairan sinovial, ya. Nah, itu cairan sinovial bisa habis atau bagaimana cara memproduksinya? Apa? Terima kasih. Nanti. Sebentar. Kemana ini? Diulangi, Mas Novan. Oke, Bu. Mohon maaf, jaringan saya nge-lag. Izin bertanya, pada tubuh kan untuk menggerakkan sendi itu kan membutuhkan cairan yang bernama sinovial. Nah, itu apakah bisa habis atau bagaimana? Memproduksinya itu bagaimana?
baru pernah. Tanya gimana Mas Nafan? Itu masih unmute Mas Nafan, Ibu. Itu unmute aja buka dulu. Pertanyaannya tadi gimana? Tadi putus-putus. izin Bisa diulang, Mas? Oke. Pada tubuh kan, pada sendi tubuh kan ada Nafan. cairan namanya sinovial ya. Nah, itu apakah Hmm. bisa habis? Iya. Hmm. Oke, sinovial apakah itu bisa habis atau di cara memproduksinya itu bagaimana? Sekian. Ya, kalau dengan perubahan hormon atau ada yang lain, akhirnya ada masalah penyakit, itu cairan itu bisa berkurang. Itu secara alami pada di lansia. Kalau pada kita yang masih tumbuh kembang sampai dewasa, ya itu dia tetap diproduksi di situ, dia tidak akan ini habis. Ya, dia kalau ada sesuatu tidak habis itu ada sesuatu masalah. Dia akan memang secara fisiologis dengan bertambahnya usia dia akan terjadi suatu pengurangan atau penyakit tertentu sehingga produksinya nanti menghambat karena seperti di kemarin ya reumatik artritis dan yang lain itu gitu ya Mas ya. Dia ada kan tadi tulang juga sebagai produksi tadi gitu. Oke. Baik, terima kasih Terus Bu Sofi. ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, Bu Safi, izin bertanya. Ya, di Iya, ya. saya izin memperkenalkan diri, Bu Safi. Saya Dina dengan NIM akhir 17 dari kelas A. Izin bertanya, Ya. apakah ada kasus di mana tulang selain di permukaan sendi itu yang tidak mengeras secara sempurna? Misalnya itu pada tulang humerus itu apakah ada kasus tidak mengeras secara sempurna, jadi masih berbentuk tulang rawan gitu. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah di antara ketiga sel otot, yaitu sel otot yang lurik, polos, sama yang jantung, apakah di antara ketiga ini ada tipe sel yang itu tidak bisa regenerasi? Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, Bu Sofi, apa itu nama? Sudah, Bu Sofi, sudah. Oke, sebentar. Yang pertama tadi maksudnya di humerus itu tulangnya tidak mengeras gitu. Kelainan. Ya, apakah ada kasus tulang yang tidak mengeras secara sempurna, Sofi? Ini kalau secara fisiologis gitu ya, ya dengan tanpa ada sesuatu kendala atau penyakit ya, semua kerangka dan otot dia akan tumbuh berkembang sesuai dengan ini ya, Pak. Tapi kalau ada sesuatu yang bermasalah gitu ya, jelas itu masuk ke patologis ya, banyak sebab. Ada perlunakan dari pembentukan tulang sehingga mereka tidak bisa juga mereka saat di kehamilan kekurangan kalsium atau yang lain ya pada itu akan bisa terbentuk istilahnya tulangnya lembek gitu ya. Selama semua terpenuhi dia tidak akan terjadi tetap terjadi pengerasan dan berfungsi seperti yang Ibu jelaskan tadi gitu ya itu di bagian manapun gitu ya. Jadi kalau itu diawali dengan biasanya adalah kalau itu ada di dalam kalau di dalam kandungan. Kalau dia sudah lahir, mesti ada sesuatu tadi seperti pertanyaannya Mas Nafan tadi, dia ada suatu masalah, baru dia akan tidak ada pelunakan di tulangnya, gitu ya. Terus yang kedua tadi apa Mbak Dinar? Yang kedua? Ini Bu Sofi, apakah di antara ketiga jenis sel otot tadi itu ada tipe sel yang tidak bisa regenerasi seperti sel saraf itu sepanjang pengetahuan saya itu tidak bisa regenerasi lagi begitu. Oh, otot bisa, ya. Dari otot tadi kan ada inti selnya, itu dia kalau ada di situ itu ada itu ada kerusakan itu bisa ada untuk di di apa diproses dia untuk ini karena dia punya sistem itu tadi. Kalau otot itu ini ya bisa untuk ini ya itu. Terus tiga tadi ya.
Untuk saat ini masih 2, Bu Sofi. Ya, Terima ya, kasih. nanti regenerasi dari otot-otot tadi, tapi dia sesuai fungsinya. Kalau otot jantung dia memang hanya ada, ya terus yang penting ada apa, otot suplai, ya suplai oksigennya. Dia ternyata dia seperti di otot jantung, ya kalau ada suplai nutrisi dan ini itu ya dia ada suatu kerusakan. Nah, tergantung tingkatnya. Nah, contohnya otot jantung kalau dia segera diatasi ya dia akan apa tertolong, kalau enggak terjadi kematian otot jantung yang akhirnya jadi infak gitu ya. Nah, itu contoh yang paling kelihatan. Tapi selama dia ada kerusakan ya tidak sampai ini suplainya tidak terlambat ya dia akan bisa terpulihkan kembali gitu ya. Oke, cukup bagus. Ada lagi pertanyaan? Saya lagi, Bu. Saya izin bertanya. Siapa? Mas Nafan ya? Siapa ini? Yusuf. Oh, Yusuf. Oh, Yusuf lagi. Oke. Eh, ya, Mas. Jadi di otot perut itu ada rectus abdominis. Nah, lalu ada otot transversus abdominis. Nah, buat transversus abdominis itu kan uh, fungsinya buat stabilisasi juga menjaga postur kan. Kalau misal kita terlalu banyak melatih rectus abdominisnya, itu kan bakal yang apa ya terlatih itu rectus abdominis seperti gerakan sit up. Nah, seperti itu. Nah, kalau misal kita buat, saya pernah di kata Bu Devi itu kalau misal transversus kita nggak pernah dilatih dan lebih banyak melatih rectus abdominisnya, itu bakal apa ya terjadi apa ya posturnya jadi bungkuk atau jadi sulit jalan stabilisasinya gitu. Nah, cara melatih untuk transversusnya itu bagaimana? Seperti itu. Lalu apakah rectus salah transversus tersebut itu ketika sobek atau terluka gitu bakal bisa regenerasi atau tidak? Gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini. Tuh. Baik. Jadi memang otot kita gitu ya, memang sudah disampaikan ya untuk menjaga dari postur ya, postur-postur kita itu memang kita kan perlu ya, supaya terjadi fleksibilitas dan yang lain, sehingga kita memang melakukan pelatihan itu intinya harus seimbang, Mas. Di semua ini, jadi jangan hanya fokus di salah satu. Tadi sudah disampaikan, diterangkan tadi Bu Devi, kalau tidak di dalam pelatihan tidak seimbang, akhirnya ada terjadi apa ya? Fungsinya menjadi apa? Terganggu salah satunya. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu ya. Untuk otot-otot itu tadi sudah saya sampaikan sama dengan pertanyaannya Mbak Dinar tadi, memang bisa adanya ini ya suatu regenerasi juga, gitu ya. Nah, makanya ada secara kalau apa di anak dia ada inti selnya, berarti dia masih bisa tumbuh, gitu ya. Nah, beda kalau ligamen ya, ligamen kan dia minim apa? Minim ini apa peredaran dia, nah ini kalau otot kan dia punya inti selnya ya, dia jadi bisa masih regenerasi seperti itu. Jadi kita memang seperti supaya tidak apa ada cedera di ini yang lain, itu kita harus seimbang dalam melakukan satu pelatihan di otot kita gitu ya. Bisa ini Lalu buat cara melatihnya bagaimana ya, Bu? ini ibu kalau Sesuai. cara ibu nggak apa nih latihan untuk sit up-nya itu ya. Ini Ibu tak pending dulu ini, kalau saya latihannya Ibu nggak ke ini ya untuk melatihnya itu ya, untuk seperti kalau apa ini Ibu PR Ibu terus terusan Ibu ya, cara melatih Ibu PR nanti tak cari dulu Mas Yusuf ya Ibu. Nah, Baik, Bu. kebetulan di cara melatih ini ya, nanti sebentar lagi saya baca anu ya jujur aja otot ya untuk supaya ini memang kita pelajari itu. Oke, baik ya, alhamdulillah terima kasih atas aktifannya ya Mas Yusuf, Mbak Dina sama ada lagi yang mau konfirmasi? Ya, izin bertanya. Ya, Kaila. Kan otot rangka itu bekerja secara volunteer saat kita sadar. Namun pada beberapa kondisi itu kan bisa dia menegang saat kita tidak sadar. Contohnya kayak pas tidur itu kan tiba-tiba likatan gitu, Bu. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Terus apabila terjadi secara terus-menerus, apakah bisa memengaruhi dari bentuk ototnya itu tadi?
Ya, gini ya. Makanya kita kalau apa, sebenarnya seperti kita perlu apa, ring of motion tentang gerak. Seperti kita kalau apa, posisi, bantu sebenarnya kan untuk menghindari itu. Ya, tadi supaya apa, tidak terjadi istilahnya kekejangan otot kan itu ya Mbak ya. Itu kan seperti kekejangan otot. Nah, ya kalau itu berarti ada barangkali ada suplai yang ke situ, apa ada penekanan gitu ya. Akhirnya tiba-tiba dia secara ini dia akan terjadi suatu ketegangan atau kekakuan. Nah, itu berarti kan tadi seperti pertanyaan Mas Yusuf tadi dia harus ada perlu latihan di situ. Ya, dia ada perlu latihan di situ. Jadi kalau sering ya jelas nanti akan mengganggu ya karena otot jangan tadi kalau pelatihan kurang dia akan sangat mempengaruhi untuk postur tubuh kita. Jadi dicari sebabnya kenapa sering terjadi itu karena dia bekerja secara otomatis makanya kita dalam apa seperti kalau orang kurang gerak sedentari dan lain itu kan sering terjadi suatu kekejangan otot nah makanya perlu adanya kita range of motion salah satunya kan itu ya di untuk muskuloskeletal tidak terjadi baik di sekitarnya maupun di muskulonya itu ya. Nah, oke cukup bagus sekali Makasih, Bu. 8 oke ada lagi. Mau bertanya, Bu. Oke, sebentar. Heeh. Ya, silakan, enggak apa-apa. Pas pas operasi ACL itu kan dia Si ini mengambil apa ini? tendon Saya dari yang tanya. Saya yang tanya siapa? saya Joharudin dari NIM 04 dari kelas A. Heeh. Kenapa, Mas? Nah, saya Joharudin Ya, sudah. Yang eh, ditanya. mau mau nanya tentang itu pas kita operasi ACL itu kan dia ngambil ligamen dari ligamen tubuh yang lain ya. Nah, Heeh. itu tuh apakah berpengaruh pada eh, setelah misal pas operasinya itu dia ambil ligamen yang ada di eh, hamstring gitu. Nah, itu tuh Ya. apakah pasca operasinya itu hamstringnya akan terbatas juga atau gimana? Terima Ya. kasih. Oke. Ini untuk penanganan ya, bila terjadi cedera di apa namanya di gini. Itu kita kan otot yang bisa diambil sebagai untuk apa namanya ke pengganti ligamen itu kita harus ada kriterianya Mas yang boleh diambil di mana gitu ya. Nah, nanti yang jelas yang diambil pada daerah ligamen yang nanti tidak akan mengganggu ya pergerakan dari ligamen yang diambil itu di bagian itu. Nah, terus terang Ibu sendiri tidak hafal ya ligamen-ligamen mana yang bisa diambil contoh gitu Mas ya. Contoh kalau Ibu kebetulan sudah mempelajari seperti kita kalau mau ini kulit gitu ya. Nah, seperti kulit itu ada syaratnya. Yang diambil kulit yang mana untuk ini melakukan transplantasi. Nah, contoh itu ya. Nah, itu adalah diambil harus kulit di punggung yang rata, yang ini atau yang di kulit kepala, yang ini. Nah, ligamen juga ada syaratnya seperti itu. Mohon maaf nih kebetulan Ibu tadi nggak hafal ligamen mana misalnya. Tapi yang jelas apa? Diambilkan pada ligamen yang nanti setelah itu diambil dia tidak akan mempengaruhi fungsi di lokasi tersebut. Gitu. Nah, jadi malah menangani yang satu ada masalah lain. Jadi ada ligamen-ligamen tertentu. Lah ini yang Ibu terus terang nggak hafal ligamen mana kebetulan kalau di integumen ibu hafal gitu ya bahwa untuk transplantasi kulit itu kita ambilkan harus yang rata pembuluh darah seperti di mana lokasinya adalah kulit di paha, kulit di punggung, kulit di kepala gitu ya. Tapi kalau ligamen juga sama. Nah, untuk melakukan transplantasi pada penyambungan di ACL atau PCL yang lain itu nanti diambilkan ligamen yang jelas nanti setelah diambil tidak mempengaruhi fungsi di lokasi pengambilan tersebut. Gitu. Jadi ada kriterianya gitu Mas ya. Memang ini secara medis gitu. Oke, jadi cuman justru yang jadi permasalahan adalah pemulihannya itu. Karena tidak mudah untuk ke transplantasi ke yang ruptur ligamen di ACL maupun PCL itu justru yang perlu pemulihannya yang cukup lama. Itu. Karena dia kan harus ini melatih itu. Begitu? Bisa dipahami? Saya bisa, Bu. Ya. Makasih. Oke, ada lagi? Permisi, Bu. Ya. Saya Syabila Hmm. dengan NIM 16. Tadi kan untuk di fisiologi otot
rangka itu ada eksibilitas di mana otot untuk merespon rangsangan. Tapi Ah, kenapa saat kita kram, walaupun rangsangannya itu udah nggak ada, kita itu kesulitan buat relaksasi, Bu. Terima kasih. itu dia kan salah satunya kalau kram itu kan sirkulasi juga nggak ada Mbak ya. Makanya itu kita harus disuplai gitu ya dari apa? Dari saat kram itu kita suplai dari nutrisi ke kram harus dipulihkan dulu. Paham ya? Jadi kan biasanya karena kram atau apa sih ada penyebabnya karena bisa penekanan terlalu lama gitu ya. Terus ada itu lah. Dia kan jelas karena tidak ada sirkulasi ke situ, impulsnya nggak ada. Makanya kita kalau penanganannya itu kan kita harus ini direlaksasikan dulu, tapi nggak langsung digerakkan juga. Nah, supaya apa nanti sirkulasi jalan dulu. Nah, itu baru persarapannya gitu. Ya, kan berarti nggak bisa langsung. Mesti kan kalau kalian kram kan masih sulit itu dulu. Nah, makanya untuk ada sirkulasi kita akhirnya rentang gerak kita, tapi bertahap. Nah, sampai dia betul-betul ada apa? Fleksi ya, apa maaf Pak, fleksi ada apa? le- le- Lemes nggak, kaku lagi. Baru itu kan baru ada sebuah rangsangan, gitu ya. Heeh. Jadi karena memang itu akibatnya banyak karena penekanan lama atau posisi duduk mungkin ya sering dikram enggak. Nah, akhirnya berhenti. Baik seperti sarafnya pun kan ada penekanan itu kejepit tapi sementara. Nah, begitu ada relaksasi, dia akan buka kembali sirkulasi jalan ya, baru ada nanti rangsangan gitu. Oke, ya terima kasih aktif semua. Baik, ada lagi? Jadi kalau nggak ada lagi, ini Ibu simpulkan gitu ya, nah, bahwa fungsi utama sistem muskuloskeletal adalah jelas ya, memberikan struktur dan bentuk, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk tubuh, menentukan tinggi dan bentuk fisik, gitu ya. Jadi untuk bisa tadi seperti pertanyaan tadi Mas Yusuf, bagus sekali kenapa nempel ya? Karena supaya kita bisa tegak itu, ya, otot untuk ini ya. Yang berikutnya dia pelindung organ kita. Ya, mulai di tengkorak, di tulang rusuk ada jantung, ada paru, ya, dan susun tulang belakang. Nah, itu karena apa fungsi setal dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik, ya. Dan yang berikutnya adalah memungkinkan pergerakan di sini kerjasama antara otot, tulang yang dihubungkan oleh sendi dan memungkinkan semua jenis gerakan tubuh. Jadi kita bisa mobilitas yang cukup kemana-mana, itu karena adanya sistem muskuloskeletal. Ya, nah di sana yang untuk kita bisa bergerak secara seimbang, kita tidak mudah jatuh. Yang tidak ini adalah anak adanya ligamen dan tendon, ya sehingga sendi kita lengkap itu dia akan apa? Dia tetap pada tempatnya, gitu ya. Jadi kita stabil, jadi tetap. Berarti kalau sendi di mangkuk sendi itu, nah, makanya kalau ada mungkin ACL, bisa terjadi dislokasi dari apa sendinya karena apa pengikatnya ya bisa kalau sudah orang tua ligamennya sudah putus bagian tulangnya keluar dari mangkoknya. Nah, itu karena ada muskuloskeletal dia stabilitas. Ya, ini penyimpanan mineral. Nah, tadi Mas yang pertanyaannya sinovial tadi kenapa produksi terus ya di situ memang kita juga sebagai tadi tulang untuk tempat produksi tadi ya ada fosfornya makanya tadi yang pertanyaan kenapa ada bisa kelemahan tulang karena bisa ada memang suplai yang kurang gitu ya yang mau dilepaskan ke aliran darah saat dibutuhkan. Jadi kalau tubuh kekurangan mineral itu ngambilnya adalah di tulang kita ya contohnya kalau ibu hamil dia tidak ditambah kalsium ya untuk janinnya dia akan mengambil di tulang ibunya ya kenapa salah satunya wanita itu mudah osteoporosis gitu ya itu karena saat kehamilan kurang suplai ini dia kalsiumnya berkurang di hari tuanya juga salah satunya bisa osteoporosis di samping apa perubahan dari hormon estrogen. Jadi orang hamil tuh kalau nggak suplai apa kalsium untuk pembentukan kalsium janin ambil di tulang ibunya. Ya, makanya selalu ibu hamil ditambahi oleh kalsium. Ya, ini produksi sel darah ya terutama di tulang besar gitu ya merah dan ini semua sel darah merah di tempat produksi salah satunya ya nah, adalah di tulang. Nah, ada lagi di tempat yang lain gitu ya. Nah, ini ada kesimpulan secara keseluruhan fisiologis dan fungsi dari sistem muskuler seperti itu membentuk, melindungi, ya, memproduksi sel darah. Kita bisa seimbang adalah karena itu pentingnya, makanya kita harus menjaga ya bagaimana muskulo kita ya
tetap berfungsi secara maksimal. Gitu ya. Baik, kalau sudah ada nggak ditanyakan, ya ini untuk yang sesi pertama pas 50 menit, gitu ya. Untuk sekarang presensi dulu. Hmm. Silakan anak B untuk presensi dulu. Permisi Bu Sofi, atas Ya, nama Maulana Ainul tidak bisa absen karena menggunakan device. Nomor 2 Bu Sofi. nomor berapa? Nomor 2. Maulana Nomor, Ainul. oke. Terima kasih Bu. Permisi Bu Sofi atas Ya, nama Agidiana tidak bisa absen karena menggunakan satu device. oke. Siapa lagi? Terima kasih Bu Sofi. Oke. Permisi Bu Sofi, atas nama Ruby Vanessa tidak bisa absen karena menggunakan satu device. Nomor berapa? Nomor 5. Heeh, Terima kasih Bu Sofi. oke. Permisi Bu Sofi, atas nama Nazila Tut nomor 2 nggak bisa absen karena pakai satu device. Oke. Apa lagi? Ibu atas nama Syifa Tidak Rahmadani tidak bisa absen karena lokasi tidak muncul. Terima kasih. Siapa lagi? Sudah? Ya, nggak masuk 5 ya? Mei 5 nggak ada. Pijar. Pijar yang mau keluar itu ya. Revo, Siti Andini, sama Sauki. Ada. Oke, sekarang yang A. Permisi Bu Sofi, Ya. mohon maaf tolong membantu absensi atas nama Sania Manara karena menggunakan satu device. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Permisi Bu Sofi, atas nama Dina nomor 4 tidak bisa absen karena menggunakan satu Oke, device. siapa lagi? Bu Sofi. Sudah siapa? Nomor 1 Bu Sofi. Gak dengar? Alfi. Alfi. Ya. Ada lagi? Atas nama Calista, Bu Sofi.
Atas nama pria Permisi Bu Bu, Sofi. nomor 4 Muhammad Rul Fadli. Muhammad Khairul Khairul Fadli. Fadli. Makasih Heeh. Bu Sofi. Ini Brian. Nggih, Brian. Brian ya? Iya. Ini Brian ini dah. Nggih, Nggak Bu. bisa absen. Hania? Sudah, dua yang nggak masuk. Ya. Baik, untuk sesi teman tapi mohon maaf Ibu meralat sedikit tadi jawaban Ibu ada yang pas tentang regenerasi otot tadi ya. Yang sampaikan tadi kan Ibu jawab karena punya sel bisa regenerasi. Namun regenerasinya itu beda ya antara otot rangka, otot polos dan otot jantung ya. Yang kalau otot rangka regenerasinya itu tidak bisa 100% ya dia, tapi kalau yang otot yang paling fleksibel bisa regenerasi adalah otot polos karena dia selnya itu ya. Nah, sedangkan maaf yang tadi Ibu kurang tepat adalah otot jantung. Nah, maka otot jantung kan kerjanya sangat involuntir ya. Nah, dia selnya itu dia apa ternyata dia tidak bisa regenerasi. Maaf tadi Ibu keliru. Nah, itu terus terang Ibu konfirmasi lagi tadi ke literatur. Jadi beda-beda yang sel apa polos dan rangka bisa, tapi yang paling bisa regenerasi adalah yang otot polos itu 100%. Ya, contohnya di rahim gitu ya. Dia habis melahirkan, dia akan ini bisa. Tapi yang otot jantung dia kalau ada cedera dia menjadi sikatrik ya, seperti luka itu ya. Nah, makanya harus dijaga betul. Kalau ada infak dia kan yang di otot itu dia tidak akan bisa bekerja ya. Maaf tadi Ibu sedikit salah yang di otot jantung. Kalau yang rangka dan polos memang bisa regenerasi gitu ya. Ya, terima kasih untuk revisi dari Ibu untuk PR dari ini ya, Mas Yusuf saya nanti melajari ini. Mas melatih otot ya. Oke, oh, sebentar lagi saya baca literatur lagi. Baik, untuk berikutnya adalah untuk sesi sistem integumen. Sebentar ya. Di sini itu kok. Aduh. Eh, Bentar ya ini kok ada error.
Sudah kelihatan share screen-nya Ibu? Oke, baik. Untuk sesi kedua, Ibu lanjutkan dengan fisiologi sistem integumen. Ya. Ya. Jadi sistem integumen itu merupakan cabang ilmu medis yang mempelajari tentang fungsi. Nah, integumen terdapat jelas tidak hanya kulitnya saja, tapi juga rambut, kuku, dan kelenjar, ya, sebagai organ terluar dari tubuh kita. Ya, kalau tadi kita muskuloskeletal, ada di luarnya lagi kita punya integumen, ya, sebagai pelindung utama kita. Ya, sangat vital peranannya karena apa? Merupakan garis pertahanan kita yang pertama, ya, untuk menjaga stabilitas internal tubuh kita, ya, sehingga organ dalam sistem integumen bekerja secara sinergis untuk melindungi struktur internal dari ancaman lingkungan eksternal. Jadi skeletal kita tadi yang punya fungsi untuk melindungi, untuk mempertahankan postur tubuh, dia akan terlindungi. Kalau tidak ada kulit tidak akan bisa terlindungi. Jadi mantel kita, ya, peran vital kita untuk sebagai barrier utama tubuh kita adalah kulit kita. Makanya kulit kita harus betul-betul dijaga, ya. Sedang ruang lingkupnya apa saja gitu ya. Karena kulit merupakan komponen utama, ya, dalam sistem ini memiliki luas permukaan yang besar dan struktur yang sangat kompleks sekali. Ya, mulai menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia punya struktur yang berbeda dalam melindungi, dibentuk sesuai dengan fungsinya. Ya, dan fisiologisnya mencakup berbagai proses terjadi pada lapisan karena kulit kita terdiri dari lapisan, kemudian 3 lapisan, yang mulai ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, dia punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Sehingga dengan mekanisme teratur, sistem itu kan memastikan fungsi tubuh tetap optimal, ya, meski terpapar perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Karena ingat, mantel kita, barrier itu pelindung paling utama kita adalah kulit, ya. Sehingga fisiologi sistem integumen ini juga koordinasi dengan sistem saraf dan sistem peredaran darah. Dia juga perlu suplai darah, ya, supaya apa? Tubuh bisa memberikan respon cepat terhadap rangsangan fisik maupun perubahan suhu. Di situ ada pernafasan, ada sirkulasi untuk memberi nutrisi pada kulit kita, sehingga kulit kita bisa mudah gitu ya memberikan sebuah rangsangan. Nah, jadi fungsi secara garis besar nanti akan saya jelaskan persatu-satu, bisa sebagai perlindungan dari patogen. Apa itu? Dari mikroorganisme masuk. Ya, makanya kulit kita harus utuh. Kalau tidak utuh, dia rusak, akan ada kuman yang masuk. Untuk mengatur suhu tubuh dan ada rangsangan sensori bisa merasakan. Nah, di sini juga apa? Sebagai penghalang dengan adanya sebagai pelindung patogen, regulasi dan sensori, dia sebagai penghalang fisik terhadap kerusakan lingkungan. Kenapa kalian bisa menghindari radiasi sinar UV? Karena dia memang bisa ini melindungi, ya, bahan kimia. Yang penting kulit kita harus utuh, ya. Sehingga juga apa? Karena ada termoregulasi, juga ada keseimbangan cairan tubuh untuk membuang keringat. Ini adalah mekanisme fisiologis yang ada di kulit kita, ya. Ingat, kulit harus dijaga. Kulit kita adalah pancaran, ya. Secara inspeksi kita tahu kondisi sehat dan lain adalah dengan melihat bagaimana kulit kita. Nah, kita tadi secara garis besar itu, nah, kenapa bisa berfungsi seperti itu? Karena setiap lapisnya itu ada pembentuknya dan ada fungsinya sendiri-sendiri, ya. Jadi kita ulangi, kemarin di anatomi kalau sudah di luar kepala, sudah dibahas dengan Ibu juga bahwa kulit ada epidermis, ya. Di sini ada pertahanan yang utama, ya, karena apa? Lapas ini avaskuler, tidak memiliki pembuluh darah, ya, dan mendapatkan nutrisi. Jadi hanya di lapisan terbawah, di epidermis. Nah, ini dari di dermis itu dia nutrisinya di situ, suplai keluar. Di permukaan dia tidak ada pembuluh darah, ya. Dan ketebalannya bervariasi, ya, tergantung dengan lokasi tubuh. Nah, yang paling tebal ada di telapak tangan dan kaki. Dia karena itu penuh penekanan, ya. Sel utama penyusunnya adalah keratinosit yang memproduksi keratin atau protein keras. Ya, ya, sekarang kulit tahan air dan terlindung dari kerusakan tadi. Ya, barrier utama kita pembentuknya keratinosit. Ya, juga di sini terdapat melanosit, ya, sedikit yang untuk memproduksi pigmen melanin, memberi warna kulit dan berfungsi menyerap radiasi. Nah, ini.
Nah, yang bisa menyerap radiasi kita, bagian utama adalah karena di epidermis ada melanosit. Nah, sedangkan untuk menunjang fungsinya itu, epidermis terdiri dari 5 lapisan. Nah, kemarin sudah di anatomi ya disebut pertama lapisan korneum atau lapisan tanduk yang paling luar ya dari sel-sel ya terdiri dari sel-sel yang pipih, kering, kaya keratin dan mengelupas secara alami. Ya, ada namanya desquamasi sehingga digantikan sel baru untuk memberikan perlindungan fisik dan kimia. Sedangkan stratobusidum disebut dengan lapisan bening, ya, ini sangat transparan, hanya ditemukan pada kulit yang tebal, yaitu di mana? Di telapak tangan dan kaki. Nah, fungsinya memberikan perlindungan ekstra terhadap gesekan yang intens ya. Kita tahu waktu kemarin di anatomi ini saya ingat ada ditanyakan kenapa Bu di kulit ini tebal ya, itu karena dia punya kerja yang ekstra ya. Selalu Ibu sampaikan kita diciptakan sesuai dengan fungsinya. Ya sehingga karena sering gesekan. Itu adalah banyak mengandung lapisan bening. Yang berikutnya adalah lapisan granulosum, lapisan berbutir. Ya, di sini selnya mulai memipih, intinya mulai mati, dan sitoplasma bergranulasi kasar, menghasilkan apa? Protein keratin. Ya, proses keratinasi untuk memperkuat sel dan lemak yang penting untuk fungsi penghalang kulit. Sedangkan berikutnya stratus spinosum, lapisan sel duri, yaitu lapisan paling tebal, yaitu ya, yang keempat ya. Sel ini berbentuk poligon, bentuk ikatan kuat yang disebut desmosom. Ya, ini yang memberikan kekuatan kontrol sehingga kulit tidak mudah robek. Kenapa kulit kita tidak mudah robek? Karena ada di lapisan spinosum, ya, dia ada ikatan yang kuat yang disebut dengan desmosum sehingga kita dengan gerakan ini kalau tidak ada perlukaan kulit kita tidak akan mudah robek. Yang berikutnya ada stratum basal, yaitu disebut dengan dermatifum. Nah, ini yang paling dalam yang berdekatan dengan dermis. Tempat sel-sel baru ya diproduksi secara aktif ya untuk menggantikan tadi ya. Secara fisiologis ya yang lapisan epidermis dia yang bisa mengelupas, nah dia akan digantikan oleh sel baru yang diproduksi di lapisan basal. Nah, di sini juga ada melanosit yang melayani pemberi warna kulit. Jadi yang ini difungsi juga apa? Produksi melanosit itu ada produksinya adalah di stratum basal. Jadi itu yang menggantikan ya. Jadi kalau ada kulit kita ya itu terganti mengelupas itu adalah akan otomatis diganti oleh sel baru yang diproduksi di stratum basal. Ya, ini adalah yang ya, paling dekat dengan dermis. Berikutnya adalah lapisan kedua ada dermis. Nah, ini di sini karena banyak sel pembuluh darah, maka disebut dengan lapisan penopang kehidupan kulit. Nah, tepat di bawah epidermis dan dia lebih tebal dan elastis. Ya, tersusun dari jaringan ikat padat dan kuat, berisi serat kolagen dan elastin. Nah, fungsinya apa? Kolagen memberikan struktur kekuatan tarik agar kulit tidak mudah robek. Nanti kita kan kulit kita megang, kita kan nggak mudah robek kalau nggak ada memang seperti jadi benda tajam dan lain karena adanya kolagen itu. Sedangkan elastis untuk dia mudah ya untuk kembali seperti semula. Ya. Kalau kita ketarik itu kembali semula. Ya, itu adalah di dermis. Di sini banyak pembuluh darah karena untuk mensuplai nutrisi pada kulit dan apa? Untuk termoregulasi, pengaturan suhu tubuh. Ya, di dalam dermis juga ada folikel rambut, ya, yang mana setiap folikel ya dilengkapi oleh otot ini kecil aeraptor pili yang berkontraksi ini. Kalau kalian ada rangsangan ya seperti ada dingin, orang bilang merinding gitu ya, itu karena apa? Di reseptor kulit folikel ini ada aeraptor pili sehingga kita bisa memberikan suatu rangsangan. Dan berikutnya ada persarafan, ada kelenjar keringat. Ya, yang mana kelenjar keringat ada untuk membuang ya racun sita metabolisme dan melindungi tubuh dan ada kelenjar sebasia. Sedangkan lapisan dermis ini dibagi dua area yaitu stratum papillaris dan stratum reticularis secara anatomi kemarin ya. Yang stratum papillaris yang tipis membentuk papila dermal yang menonjol ke dalam epidermis ya. Terdapat kapiler darah untuk nutrisi ya epidermis. Nah, ini yang ya.
dan ujung saraf sensoris untuk sentuhan ringan dan nyeri. Ya, sedangkan lapisan baling yang lebih tebal mengandung serat kolagen dan elastin adalah yang di stratum reticularis yang padat dan tersusun tidak teratur. Fungsinya sebagai apa? Kekuatan tahan kulit, ya, serta tempat sebagian besar adneksia, apa tambahan tadi. Ada di stratum reticularis seperti kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan yang lain itu ada di stratum reticularis. Nah, reseptor apa saja gitu ya yang ada di dalam dermis? Ya, pertama adalah corpuscle Meissner, yaitu Meissner, ya, reseptor yang terhadap sentuhan ringan dan tekstur benda. Ya, ini banyak terdapat di ujung jari dan bibir. Ya. Berikutnya ada corpuscle Pacini, yaitu reseptor untuk apa? Ya, berbentuk bawang sebagai pendekatan tekanan dalam yang kuat serta getaran frekuensi. Ya, ini sedangkan corpuscle Ruffini adalah terhadap rangsangan panas dan peregangan kulit, membantu merasakan posisi jari saat menggenggam. Gitu ya. Yang berikutnya adalah corpuscle Krauss, yaitu reseptor khusus yang mendeteksi sensasi dingin, menjaga tubuh agar tetap peka terhadap suhu rendah yang ekstrim. Yang terakhir adalah ujung saraf bebas, yang mana saraf-saraf tanpa bungkus tersebar luas mendeteksi rasa nyeri ya. Jadi semua kulit ada saraf bebas, ya, dia akan cepat merespon bila ada rangsangan nyeri, mendeteksi dengan cepat dan apa perubahan suhu, ya, sehingga dengan adanya ya berbagai reseptor saraf tersebut, ya, kulit kita menjadi organ sensori berinteraksi langsung dengan lingkungan luar. Makanya kulit kita bukan barrier utama, ya, di situ yang pertama kali menerima rangsangan dari luar bisa merasakan, gitu ya, berbagai pot di enter mikroorganisme bisa luka, makanya harus betul-betul dijaga. Begitu fungsinya seperti itu. Ya, sangat kompleks karena barrier pelindung utama kita. Organ di dalam tubuh mulai muskuloskeletal, mulai organ-organ yang lain dilindungi oleh kulit. Berikutnya yang terakhir adalah lapisan terbawah adalah hipodermis ya. Sebetulnya gitu ya, bukan merupakan lapisan langsung tapi merupakan peralihan ya hipodermis, tapi istilahnya itu tidak bagian langsung gitu ya. Ya, sebab penghubung saja karena sangat tipis ya. Nah, tapi secara pembagian anatomi memang diikutkan untuk lapisan dari integumen. Nah, walaupun sebenarnya dia hanya penyambung antara integumen dan komponen di bawahnya, gitu ya. Sel-sel lemak, jaringan hidroposain dan jaringan ikat longgar. Nah, jadi sebenarnya tadi kan kita bahas otot, ya, untuk menyambungkan otot dan kulit nyambung adalah hipodermis, gitu ya. Fungsi utamanya adalah penyimpanan energi jangka panjang, ya, isolator panas, alami suhu dan bantalan pelindung organ dalam bentuk benturan fisik luar. Nah, karena dia tadi ya yang membungkus langsung ke otot adalah dermis ya, berhubungan dengan kulit tadi sebagai pelindung gitu ya untuk bisa tadi sepuluhnya. Ini memang karena di situ banyak lemak dia melindungi. Nah, kenapa otot kita, kenapa tulang kita itu ya tidak mudah itu karena adanya hipodermis ini. Ya, fungsinya memberikan kulit dengan studi bawahnya itu otot dan tulang sehingga kulit dapat bergerak secara independen. Dia mandiri, justru dia yang apa sebagai ini di bawahnya. Ya, dia juga ada pembuluh darah dan saraf lebih besar yang menutrisi ke dermis dan epidermis. Jadi induknya sirkulasi darah adalah di hipodermis, dia memang bercabang nanti di dermis, baru di lapisan terbawah epidermis, ya, di stratum basal dia akan memberikan nutrisi ke epidermis. Nah, sedangkan lemak pada hipodermis penting untuk apa ini? Mengatur dari termogulasi dan metabolisme tubuh kita. Itu karena adanya lemak di hipodermis ya, sebagai isolator gitu ya. Kenapa kita bisa menyesuaikan dengan suhu tadi ya, yang ada rangsangan di aerotor pili ya, yang ada di dermis tadi, epidermis. Nah, berikutnya strukturnya dan aksesoris kulit. Nah, tadi saya sampaikan kulit ada adneksia, ada organ aksesoris. Pertama adalah rambut.
Nah, struktur aksesoris kulit ini ya terbuat dari keratin dan tumbuh dari folikel rambut yang tertanam di dermis ya. Rambutnya kalau di hipodermis hanya ada lemak dan pembuluh darah besar. Rambut berfungsi sebagai isolator panas, pelindung dari sinar UV, dan membantu sensasi sentuhan. Karena di dalam rambut tadi ada erektor pili yang melekat pada folikel sehingga menyebabkan rambut berdiri ya, saat dingin. Seperti kalau oh saya kok hawanya nggak enak, merinding orang bilang itu ya itu karena adanya erektor pili di folikel rambut ya. Kalian ada takut ya, ada bulu kuduk berdiri orang bilang seperti itu ya karena adanya erektor pili. Langsung ada respon rangsangan, ada sinyal gitu ya. Nah, dingin ada sinyal itu adalah karena erektor pili. Kuku. Strukturnya keras, terbuat dari keratin padat, tumbuh dari metrik kuku di dasar jari tangan dan kaki. Ini melindungi ujung jari dan jari cedera dan meningkatkan kemampuan menggenggam objek kecil, gitu ya. Kuku sudah dapat indikator kesehatan secara karena itu di situ ada pembentukan, karena sebagai indikator perubahan warna kuku itu adalah bisa menggambarkan indikator terjadi permasalahan pada individu manusia gitu ya karena di matris itu seperti kuku berwarna kalau yang normal warnanya pink dia kebiruan berarti juga oksigen ke ujung ke perifer sangat berkurang gitu ya kalau dia apa pucat dan yang lainnya yang kalau pembusuhan normal warnanya adalah pink yang berikutnya adalah kelenjar keringat atau sudovera ya ada ekrin dan apokrin ekrin tersebar di bagian bawah tubuh dan keringat encer untuk mendinginkan tubuh melalui evaporasi, pengumpan, sedangkan apokrin terbatas pada area tertentu seperti di ketiak, di selangkangan, menghasilkan keringat yang lebih kental dan seringkali tekan ya. Jadi yang menimbulkan bau keringat ya itu adalah di apokrin. Dia akan menimbulkan bau bila memang apa dia berinteraksi dengan mikroorganisme. Jadi makanya kita jaga kebersihan. Jadi yang ekrin yang encer dia membersihkan gitu ya untuk mendinginkan bila kalian ada panas itu adalah ekrin. Nah, sedangkan ini adalah yang kental ada di daerah-daerah pelipatan. Berikutnya ada kelenjar sebasi atau kelenjar minyak gitu ya. Kelenjar yang biasanya melekat pada folikel rambut juga kelenjar ini ya menghasilkan sebum zat minyak yang melumasi kulit dan rambut untuk membantu menjaga kulit tetap lembut, lentur dan memiliki sifat antimikrobasi ringan ya. Produksi sebum yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kulit seperti jerawat. Nah, orang bilang ada minyak itu ya. Jadi untuk supaya kulit kita tetap lembab, ya rambut kita juga tetap lembab, itu adanya kelenjar sebasea. Nah, ini bisa terjadi bila kita pembersihan kurang, terus produksi berlebihan, memang bisa timbul ya masalah di kulit. Itu adalah karena adanya kelenjar sebasea. Oke, sudah. Oh, malah cepat kulitnya ya, fisiologi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, diskusi lagi? Silakan. Permisi Bu Sofi, izin Oke. bertanya. Iya, Gina. Iya Bu. Jadi tadi saya tentang otot erektor pili itu, apakah ada fungsi spesifik dari otot erektor pili selain menjadi penanda bahwa perubahan suhu dan semacamnya? Itu Bu Sofi. Terima kasih. Bukan otot, Mbak ya. Ibu bilang otot tadi ya. Erector pili ya, bukan otot. Ada ini. Nah, sebentar Ibu apa keliru tadi? Ini gini, pertanyaannya jangan dibalik tadi ya. Jadi maksudnya bagaimana? Kita di fisiologis kulit ya kita bisa apa namanya merespon rangsangan bukan sinyal bahwa oh ini sedang dingin kita itu karena adanya erektor pili ya gitu ya fungsi kulit dari situ karena adanya erektor pili. Nah, sebentar tadi mana tadi hipodermis mana tadi ya. Mohon maaf Bu Sofi, sepertinya pertanyaan saya salah. Jadi tadi itu maksud saya, tadi itu saya ingat saya itu otot erektor pili itu dia akan berkontraksi ketika merinding dan sebagainya. Nah,
apakah ada fungsi lain yang spesifik mengenai otot arektor pili ini? Gitu. Enggak, makanya Ibu sebentar nanti Ibu mana tadi ya? Polik rambut. Oh, ini. Sebentar. Mas Ibu yang salah tangkap. Nah, dengan otot kecil. Nah, maksudnya begini. Mas banget tadi. Jadi kalau ada ini apa otot ini maksudnya itu dia kalau ada suatu kan tadi kerja otot memang ada rangsangan ya. Ya, ini dia ada suatu rangsangan dingin atau itu dia memang untuk memberikan respon itu ya berkontraksi sehingga ini kalau fungsinya hanya itu dia akhirnya kita kelihatan seperti ya nggak rambutnya bahkan kalau kulit nggak ada rambutnya kan seperti bintik-bintik itu Mbak ya kulitnya ada itu aja karena dia ya memang fungsinya hanya di situ jadi memberikan suatu sinyal gitu ya seperti kedinginan berarti saya dingin nah itu memang karena adanya otot erektor fili yang ada di folikel itu. Nah, itu fungsinya hanya di situ. Jadi yang membuat kulit bisa mendeteksi adanya suatu respon itu ya. Orang seperti kalian ini ya secara psikologis ini ada terusnya kalau kalian jalan gitu ada rasanya situasi yang itu kan karena rangsangan kan sebetulnya udara di sekitarnya. Ngerti ya? Seperti kalian jalan gitu ya, terus sepi, itu kan karena ada respon kesunyian di situ sehingga kalian ya orang bilang bulu kuduk saya berdiri gitu ya. Ya kan itu responnya ya itu, Mbak. Dia sangat sensitif di situ. Itu kan juga udara itu yang lingkungan kan bukan psikologis gini ya. Tapi kan emang lingkungan udara di situ sehingga kalian berarti ada perubahan suhu di sekitarnya. Nah, itu jadi ada rangsangannya di situ sebetulnya. Kalau kan jalan sendiri sepi gitu, kok sepi banget itu kan juga bukan hanya psikologis, secara fisik itu kan ada perubahan suhu di situ. Nah, sehingga ada respon berarti ini bisa juga sinyal ya bahaya untuk kita gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Terima kasih Bu Sofi. Nah, ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Esra. Ya, perkenalkan saya Esra dari NIM 13 kelas A. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan kalau di epidermis itu lapisan kulitnya itu tidak punya pembuluh darah. Ya. Jadi bagaimana sel-sel pada epidermis itu bisa dapat nutrisi dan bisa tetap hidup, Bu? Nah, gini, di epidermis ya itu kan terdiri dari beberapa lapis ya lapisan yang paling bawah basal itu bertempel di dermis. Nah, dia yang mensuplai dari gambarannya ini ya seperti ini. Nah, di sini ya suplainya dari sini, Mbak. Dia penghidupannya lewat yang ini dia akan disuplai oleh dermis. Jadi dermis itu dia si pembuluh darah semua. Jadi dia kalau dibayangkan begini ini ada di sini, nah, dia akan disuplai dari sini. Nah, ini akan ini keseluruhan. Jadi jangan dibayangkan tubelnya ini ya, karena epidermis walaupun terdiri dari 5 lapis, dia tidak tebal seperti dermis gitu. Jadi dia di bawahnya gini, ibaratnya kalau kan ini ada plastik, nah ini oksigennya, nutrisinya dari sini. Nah, di situ kan ada pori-pori toh, Mbak. Nah, nanti seperti ini kelenjar keringat itu kan ya itu bisa lewat itu dia kan ada susunan itu dari dermis yang memberikan nutrisi. Cukup bagus pertanyaannya. Gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu Sofi. Ya, Rengganis. Saya Rengganis, absen 19. Ya. Kan setahu saya itu ada penyakit yang namanya vitiligo. Apa? Putus? Nah, vitiligo itu kan salah satu penyakit vitiligo. Lip. Apakah suara? Ya putus. Putus. Ibu ini kelihatannya sinyalnya yang kurang pas. Penyakit nama apa, Mbak? Sekarang udah terdengar belum, Bu? Sudah. Ada penyakit yang namanya vitiligo. Kan penyakitnya itu, iya, dia kan kulitnya tuh jadi putih gitu, nggak ada melaninnya. Nah, itu kan salah satu penyakit autoimun. Apakah penyakit tersebut itu
dia itu memakan sel imun kita itu memakan sel melanosit yang ada di epidermis atau gimana? Kok bisa jadi dia itu kehilangan melanin pada kulit sehingga warna pada kulit itu hilang. Ya, ini nanti sebenarnya itu dibahas di ketemu ibu ya, kebetulan ibu yang ngajar di seperti di pada penyakit ini ya, integumen ya. Jadi kalau kita sudah bilang autoimun, itu memang suatu kondisi ya, bahwa kekebalan kita sendiri itu di di itu sendiri gitu ya. Nah, dia memang ini cukup panjang sebetulnya kalau menjelaskan. Ya, memang dia akan yang dirusak adalah di melaninnya itu, sehingga timbullah seperti itu. Dia enggak ini ya, gimana ya menjelaskannya? Karena agak panjang, ada patofisiologisnya gitu ya. Mbak apa ini organisnya. Ada kasus siapa yang kena vitiligo? Kan dia nggak bisa sembuh. Ya bener nggak? Sebentar, saya bukakan aja ya. Vitiligo. Nih, yang dimaksud ini? Sebentar. Oke. Bapak Ibu biru. Ya, albinisme. Kok nggak ada, Mbak? Itu sudah Mbak ya. Di ilmu memang pada prinsipnya ternyata di slide satunya. Memang itu yang dirusak adanya memang ini autoimunnya itu dari intinya melanositnya. Ini ada mungkin Ibu buka itu ya. Dari sel melanositnya betul ya. Yang diserang untuk autoimunnya adalah di sini. Sehingga apa? Tubuh kita tidak bisa ini ya menyesuaikan dari melanosit di kulit tersebut sehingga tidak ada pembentukan pigmen kulit. Nah, itu prinsipnya. Nanti insya Allah Ibu bahas di ini ya, PR juga bagi Ibu. Jadi memang prinsipnya kalau ada autoimun itu memang di vitiligo itu tidak akhirnya dia termakan ini sendiri, dia tidak bisa ya untuk membentuk melanositnya gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya cukup luar biasa pagi hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin Mas Ibu karena ini ya tulis. Boleh? Izin bertanya. Perkenalkan saya Ilin dengan NIM 18. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan tentang itu yang bau yang keluar dari kulit atau keringat itu. Yang nah,
Heeh. Itu kan bisa dicegah dengan deodoran atau antiperspiran. Nah, itu Mm-mm. cara kerja deodoran dan antiperspiran itu bagaimana dan kenapa beberapa produk deodoran itu bisa menyebabkan ketik menjadi hitam? Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus ini ya. Tadi saya sampaikan ya, kelenjar itu ada dua, ekrin dan apokrin ya. Ekrin itu yang sering kita keluar ya, yang dulu yang encer itu, yang apokrin yang di pelipatan ya. Intinya sebetulnya itu bau itu dipengaruhi berbagai banyak faktor ya. Bisa ada apa, makanan yang dikonsumsi terutama akan berbau sekali bila terjadi ada mikroorganisme yang di situ. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kulit kita itu punya suatu sensitivitas yang berbeda-beda. Ya, sebetulnya kalau kalian itu untuk menghilangkan bau itu ada sumbernya yang dihilangkan sebetulnya. Untuk deodoran dan yang lain, coba kalian itu kan sifatnya hanya apa ya? Untuk menghilangkan sejenak begitu ada produksi lagi kan bau lagi. Paham ya? Iya kan? Karena walaupun itu kan itu sebenarnya kan tidak sebenarnya kalau mau menghilangkan bau di apokrin itu ada sumbernya yang dihilangkannya. Tadi makanya menjaga kebersihan itu yang paling utama. Nah, kalau ini Ibu sistem kerjanya setiap produk, lah ini Ibu yang tidak bisa menjelaskan lah itu. Ini ya. Ya intinya di salah satu produk itu dia akan dibuat untuk apa? Menarik bau itu sehingga di apa bisa dihandle oleh deodoran itu ya. Jadi kalau bagaimana mekanisme kerja kimiawinya Ibu terus terang nggak memahami, tapi pada prinsipnya deodoran itu dibuat ya itu kan nanti untuk apa ya? Ya supaya bau itu diambil alih istilahnya gitu ya di untuk ini. Tapi terus terang kalau kalian merasakan itu tergantung tingkat dan konsentrasi dari semua deodoran ya, tidak semua bisa menghilangkan bau badan. Bahkan malah ada yang bercampur gitu ya, malah jadi nah enak. Nah, kenapa jadi hitam? Nah itu tergantung bahan kimianya yang dipakai untuk mediator penghilang bau dan sensitivitas dari kulit kalian masing-masing ya, karena kita punya jenis kulit yang berbeda itu yang menyebabkan ada yang pakai bau apa kulitnya seperti contoh nggak usah jauh-jauh berarti luka ada yang bisa sembuh total, ada yang ada apa membekas, ada yang tidak itu ya, itu karena sensitivitas dari jenis kulit kita masing-masing yang banyak dipengaruhi karena banyak faktor yang mempengaruhi. Dengan deodoran juga sama, tergantung dari media atau yang itu sehingga kulitnya itu tahan apa tidak. Nah, makanya kita kalau tadi menjaga kesehatan kulit gitu ya harus kita mengenali kulit kita sendiri. Kulit kita sensitif terhadap apa? Ya, contoh terserah ibu aja. Ibu ini nggak bisa ini seperti makanan gitu ya. Kalau emang nggak tahan kulitnya yang rusak ya kita jangan ini. Nah, seperti pakai kosmetik. Orang ini apa tahan ini nggak tahan gitu ya, ya karena kulit kita itu punya strukturnya sama tapi sensitivitasnya itu kita berbeda ya, itu kita harus kenali gitu ya, itu yang dimaksudnya. Jadi memang apropin kan sebetulnya dengan menjaga kebersihan gitu ya, tidak ada karena apa di pelipatan itu resiko ada mikroorganisme yang mengendap di situ karena tempatnya lembab, makanya kenapa bau kan lembab, makanya kalau diusahakan kalau di tempat pelipatan kan harus kering. Bahkan karena gesekan menguap itu nanti teriritasi. Nah, teriritasi ringan di situ ada mikroorganisme bau lagi. Itu makanya di pelipatan kita harus kondisinya kering supaya tidak terjadi gesekan, tidak terjadi perlukaan. Nah, juga tadi kalau sudah lembab minimal apa jamur yang di situ. Nah, itu bisa juga bau gitu. Makanya kebersihan ya. Intinya kulit itu harus utuh dan bersih. Kondisinya adalah kering. Kering dalam arti bukan kering-kering yang tidak berkeringat ya, kering-keringnya tidak lembab gitu. Itu ya, Mbak Ilin. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, oke. Bagus sekali pagi ini ya, luar biasa kuliahnya. Ya, semangat. Ada lagi? Saya Bu, izin bertanya. Ya, Kanza dengan NIM Raisa. 39 Benar. dari kelas B. Tadi kan di slide epidermis itu ada dijelaskan 5 lapisan epidermis. Salah satunya itu kan stratum lucidum yang dimana dia hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, kalau misal di bagian kulit yang tipis, kan kalau misal dia mengalami gesekan terus-menerus itu bagaimana mekanisme kompensasinya?
Karena Yang dia tidak ada stratum lucidum itu tadi. Oke, semua ada Mbak, semua ada ini sebentar, saya buka lagi stratum lucidum. Semua lapisan kulit ada stratum lucidumnya, cuman yang paling banyak adalah di ini rebenina ternyata maaf hanya ditemukan dari kulit tebal ya. Ini ya maaf tadi keliru memberikan perlindungan. Maksudnya ini apa? Yang di telapak tangan dan kaki itu kan yang paling intens untuk ini, makanya ada stratum lucidum. Untuk yang lain kan hanya terjadi proses ini diskwamasi. Nah, dia akan dari proses ini. Nah, keratinosit dari stratum basale itu yang meregenerasi pada bila terjadi gesekan. Nah, karena apa di telapak tangan kaki itu kan paling ya kita untuk berjalan untuk bekerja semua kan ada di stratum lucidum. Padahal kita kalau kalian seperti apa namanya kenyos ya, kenyos apa panas itu kalau di sini kan lebih kuat, Mbak. Kalau di sini kan langsung kita ada melepuh, tapi tetap ada regenerasi dari stratum basale. Nah, karena yang memang ini untuk gesekan yang di kulit yang lain kan tidak seintens di telapak tangan dan telapak kaki. Regenerasinya dari mana ini? Stratum basale ya diproduksi secara aktif menggantikan sel mengelupas di permukaan juga terhadap enausit. Ini untuk yang kulit yang lain. Tetap ada regenerasi ini ya. Nah, ada karena ada di semua kulit ada keratinosit ya. Pelindung dari kerusakan kulit dan dia ada proses ini. Nah, ya, pada sel-sel ini diproduksi secara aktif menggantikan sel yang mengelupas di permukaan. Jadi kalau ada kerusakan di kulit yang bagian lain, ya ini yang bekerja adalah sel keratinosit. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Cukup? Misi Bu Sofi. Ya, siapa ini? Perkenalkan saya Nyayu. Nyayu Isnaini dengan NIM 43 dari kelas B. Ya. Apa pertanyaannya ini? Pada bagian lapisan epidermis itu kan terdapat sel melanosit yang berfungsi sebagai pelindung kulit alami dengan menyerap sebagian radiasi sinar ultraviolet. Tetapi mengapa penggunaan sunscreen atau tabir surya itu tetap dianjurkan? Apakah perlindungan pada melani itu memiliki keterbatasan sehingga memerlukan perlindungan tambahan dari tabir surya gitu? Oke, pertanyaan luar biasa. Jadi ya, ingat ya, sekarang sinar matahari kita gitu ya, komposisinya juga sudah berubah ya, ozon sudah mulai terbuka. Nah, kita walaupun punya pelindung itu punya keterbatasan. Untuk jadi sunscreen yang lain itu ya, karena apa? Tergantung seberapa lama kita terpapar UV-nya itu, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kena terus menerus ya, nah itu hanya apa? Untuk melindungi supaya apa? Dia si melanosit yang itu dia tetap ini apa ya namanya, Mbak? Bekerja secara contoh gini aja. Kulit kita kalian kan harus pakai baju. Paham ya? Sama ya. Karena apa? Kita ada proses penguapan dan yang lain supaya apa? Kulit kita juga terlindungi gitu ya. Supaya jadi paparan itu tidak langsung kan. Karena dengannya UV yang terus-terus itu memang bisa akan merusak bahkan merubah sel. Ya, sel yang ada di epidermis seperti kalau apalagi ada luka ya terutama ya itu kalau kena paparan sinar matahari terus predisposisi terjadinya CA di kulit. Kenapa harus pakai? Karena kita harus melindungi supaya apa? Yang susunan anatomi dan fisiologis kulit kita itu tetap terjaga. Karena sejauh mana kalau hanya terpaparnya ini tidak terus-menerus ya tidak pakai sebetulnya tidak masalah. Apalagi dengan tambahnya usia. Ya, dengan setelah degenerasi dia akan semua fungsi seluruh tubuh dia akan ada penurunan. Nah, untuk menjaga itu perlulah kita dilindungi. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, masih aman. Jadi untuk apa ya? Gambarannya seperti ini.
Ya, seperti kita ada luka. Nah, ada luka sebenarnya kan ada mekanisme tubuh kita untuk menutup luka itu. Nah, tapi kita sebagai individu yang ini untuk supaya mempercepat memutus luka itu kita tekan supaya tidak menjadi lebih parah. Lah kulit kita juga sama supaya fungsi melanosit kita tetap maksimal, kita lindungi dia supaya bekerja secara optimal. Karena apa? Sekarang lapisan ozon matahari sudah terbuka itu dia lebih apa namanya ya, sinarnya itu lebih untuk ini bisa merusak itu lebih besar gitu. Jadi hanya sebagai pelindung seperti kalian supaya enggak istilahnya enggak kedinginan pakai baju. Nah, itu apa? Untuk mencegah terjadinya evaporasi yang berlebihan sehingga kalian harus pakai baju gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, bisa diterima? Bisa, Yayi. Ibu. Terima Nah, jadi kasih. intinya untuk melindungi, ya, bukan untuk melindungi supaya tidak ya sama tadi supaya kulit kita sebagai badan utama, nah, supaya untuk termoregulasi supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan kita pakai baju. Melanosit ini untuk melindungi pigmen supaya dia itu kita berikan tabir surya gitu. Oke. Banyak faktor memang. Cukup luar biasa. Cukup? Ada yang ditanyakan? Ya, ini mungkin terakhir, yaitu ya, sebelum ya. Jadi ini mungkin juga nanti menambah jawaban Ibu tadi, gitu ya. Ini ya. Jadi dari yang saya jelaskan mulai dari epidermis, dermis, hipodermis gitu ya. Fungsi utama sistem integumen yaitu melindungi ya dari kerusakan fisik tadi yang barusan ditanyakan, dari radiasi ultraviolet, dari kuman patogen, bahan kimia ya. Asupan korneum dan melanin adalah komponen kunci dalam tadi ya Mbak ya. Ditambahkan benang melanin, melanosit, namun tetap perlu kita lindungi supaya dia tidak selalu terpapar. Ya, yang kedua adalah sebagai pengatur suhu tubuh atau termoregulasi, ya, melalui apa? Produksi keringat. Nah, untuk mendinginkan dan kontraksi pembuluh darah di dermis untuk mengurangi kehilangan panas. Ada jaringan adiposa di hipodermis juga fungsi sebagai isolator. Berarti adiposanya atau lemaknya. Berikutnya adalah sebagai sensasi, sebagai organ indera taktil tadi yang ditanyakan Mbak Dina. Nah, ini adalah fungsi sensasi, menerima rangsangan dari lingkungan seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, mulai bagian reseptor saraf dermis dan epidermis. Ya, salah satunya rangsangan taktil ada otot aerorektil tadi. Dia ada suatu rangsangan suhu, perubahan suhu mendadak, ada angin mendesir sehingga aerorektil bekerja, dia ada rangsangan. Berikutnya ini ada sintesis vitamin D. Nah, yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Nah, yang berikutnya adalah untuk pengeluaran, yaitu mengeluarkan limbah ekskresi dibuang. Metabolisme keringat seperti urea, garam, dan ya. Kenapa keringat kita itu terus terang rasanya asin gitu ya. Kadang ada bau. Nah, ini Mbak tadi berkaitan yang nah, salah satunya karena tadi saya sampaikan dipengaruhi oleh yang kita makan juga. Nah, karena bila ada itu dibuang melalui keringat. Nah, yang berikutnya fungsinya adalah penyimpanan, yaitu menyimpan air, lemak, glukosa, dan vitamin terutama di lapisan yang hipodermis, yaitu arisan pelarian untuk yang melekat pada otot langsung. Ini adalah dari semua yang saya sampaikan mulai epidermis, dermis, hipodermis, dia punya beberapa fungsi yaitu perlindungan, termoregulasi, sensasi, sintesis vitamin, dan ekskresi. Nah, yang keringat tadi berkaitan dengan ekskresi. Tadi yang ditanyakan juga dijawab di sini, melanin memang sebagai pelindung utama, tapi tetap kita ya, supaya tetap melindungi kita untuk membantu ya, dengan memakai sunscreen. Nah, sehingga ya, kita sangat penting ya untuk menjaga kesehatan sistem integumen.
Nah, itu merupakan garis utama kulit yang sehat dapat mencegah infeksi, ya, mempertahankan kelembapan dan merefleksikan kesehatan internal, ya. Pancaran kita, ekspresi kita di kulit akan menggambarkan kondisi seseorang. Ya, jadi kalian kalau memeriksa pasien, setelah inspeksi datang, dia pucat, dia itu kan kelihatan dari ekspresi kulitnya. Ya, sehingga perlu perawatan yang tepat dapat mencegah risiko berakhir. Nah, itu tadi Mbak, yang pertanyaan terakhir dari Mbak Yayu tadi, kita perlu merawat, perlu menjaga, salah satunya dengan rutin membersihkan, melindungi dengan memakai tabir surya dan ya supaya kulit kita tetap sehat, tidak terpapar terus. Ya, tadi untuk melengkapi jawaban Ibu yang kenapa kita pakai sunscreen gitu ya. Jadi perlu perawatan itu bersih. Ya, kenapa jangan sampai ada luka karena sebagai pintu masuk. Nah, ini yang berikutnya adalah perawatan rutin bersihkan ya, tadi melembabkan. Nah, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, tadi pakai sanitizer untuk melindungi. Nah, terus ini yang tadi di pakai deodoran, pilih produk sesuai dengan jenis kulit juga krusial untuk menjaga keutuhan kulit. Ya, yang tidak kalah penting untuk kesehatan kulit adalah pola makan yang seimbang dan kebutuhan cairan yang cukup. Nah, ini justru yang dibutuhkan pada kulit adalah buah, sayur gitu ya, protein untuk mengganti tadi terusan itu. Tapi kenyataannya ya, sekarang pola hidup ya, pola makan yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kulit menjadi kurang sehat. Jadi kesehatan kulit sangat penting. Nah, karena kulit indikator dari kesehatan organ tubuh manusia secara keseluruhan tadi. Nah, jadilah wanita-wanita cantik kulit ceria seperti ini. Ya, nah, tadi saya simpulkan di pertanyaan yang cukup luar biasa tadi. Jadi kita memang kulit kita perlu dirawat, dijaga kebersihannya. Memakai apa deodoran, memakai produk apapun kalian harus mengenali jenis kulitnya masing-masing sendiri-sendiri. Karena tiap jenis kulit itu tidak tahu kita. Ya, jangan diteruskan bila karena apa? Sensitif tadi. Ya, jadi tadi melengkapi jawaban yang mulai deodoran, mulai kena UV tadi ya. Jadi kita perlu merawat dan melindungi kulit kita supaya tetap utuh. Satu luka hanya luka jarum kecil aja juga sebagai tempat pot di enter atau masuknya mikroorganisme. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kulit wajah menggambarkan ekspresi kalian. Kalian apa jutek, kalian lagi kesel, lagi sakit, semua bisa digambarkan di kulit kita. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, juga ini pas 50 menit untuk sekarang presensi dulu. Eh, ini silakan anak-anak untuk persepsi dulu.
Nggak absen. Ya, siapa? Terus nama Alfi nomor 2. Nomor 2. Alfi. Oke. Ya, Ibu. Siapa lagi? Permisi, Bu. Nomor 3. Muhammad Khairul. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Ya, Brian masih ada? Masih, Bu. Oke. Ini Agnes Ulan? Nggak ada. Oke, silakan. Permisi Bu atas nama Agi Diana. Nomor berapa, Mbak? Nomor 1. Oke. Terima kasih Bu. Nah, siapa lagi yang belum? Siva Atas ada. nama Maulana Ainur, Bu. Siapa? Maulana Ainur nomor 1, Ibu. Maulana Ainur. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Siva nggak ada? Permisi Bu atas nama Syifatri Bu. Oke. Terima kasih. Sauki? Siti Andini? Pijar tadi nggak ada. Mei Delima? Muhammad Nofsa? Ada ya? Ada absen semua ya? Baik, ya Alhamdulillah ya pada siang hari ini gitu ya kita bisa kuliah sampai selesai dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kelas dan B ya tetap semangat ya nanti insya Allah UAS-nya Ibu pakai hebat ya ingat kalau offline bawa laptop ya ingatkan jangan keliru lagi oke kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri semoga apa yang Ibu sampaikan gitu ya bisa diterima dan bermanfaat untuk kalian semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.